Boleh spill nggak rekor sehari deh? 11 juta. Sehari ya. Pengen mulai affiliate itu apa tuh triggernya? Ya alasan klasik sih, nggak punya uang. Bener-bener aku nggak punya uang sebesar pun, dan aku cuma punya modal HP butut aku. Jadi Pada saat itu HP-nya apa? Boleh spill nggak? Samsung A21 loh kok, yang udah butek banget kameranya. Aku ngonten 3 bulan pertama aku dapat 8.000 perak. Tapi itu happy-nya luar biasa banget. Kayak wow, ternyata aku bisa menghasilkan uang dari affiliate ini. Liburan aku dibayar. Jadi aku nggak mikirin nanti uang untuk liburan, karena setelah liburan uang pun masuk juga. Tapi dulu sampai di titik itu? Di titik 1.000 perak pun aku nggak punya duit, padahal waktu itu aku lagi hamil. Gengsi, dilihat tetangga, nanti dilihat temen, dikira butuh duit. Emang zaman sekarang siapa yang nggak butuh duit? Kak Windy, welcome to the inner circle, jauh-jauh loh. Iya, dari Sumber nih. Dari Sumbar. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Kak Windy, jadi Kak Windy ini salah satu afiliator yang sering banget naik pas gua nge-live di TikTok, karena Kak Windy ini pencapaian affiliate-nya udah luar biasa ya teman-teman ya, udah bangun rumah Iya, dari alhamdulillah. hasil affiliate. Nah, kita bakal banyak ngulik-ngulik lebih dalam soal affiliate, tapi aku mau tanya dulu nih ke Kak Windy, apa sih trigger pertama di awal-awal pengen mulai affiliate itu apa tuh triggernya? Ya alasan klasik sih, nggak punya uang. Bener-bener aku nggak punya uang sebesar pun, dan aku cuma punya modal HP butut aku. Jadi Pada saat itu HP-nya apa? Boleh spill nggak? Samsung A21 loh kok, yang udah butek banget kameranya. Oke. Jadi dulu zamannya masih bisa video butek-butek, tempel-tempel masih bisa, karena aku nggak tahu aku mau mulainya dari benar-benar dari nol. Jadi aku nggak tahu mau belajar ke siapa waktu itu, jadi aku coba aja. Jadi seiring berjalan waktu, akun aku naik dan aku mulai belajar. Nah dari situ awalnya, bener-bener nggak punya duit. Aku lagi hamil, nggak punya duit. Suami juga kerjaannya belum jelas waktu itu. Jadi kami memutuskan untuk di rumah aja, nggak tahu mau ngapain, sambil berkebun juga aku affiliate gitu. Pertama kali tahu ada affiliate TikTok ini, maksudnya dari mana gitu loh? Dari TikTok juga kah? Mendengar cerita inspirasi keberhasilan afiliator lain, atau random scroll, ada nih affiliate, cobain gitu? Benar, random scroll aku tiba-tiba ketemu satu postingan ibu-ibu rumah tangga juga yang dia berhasil di affiliate. Makanya aku tanamkan ke diri aku, kalau ibu itu aja bisa, kenapa aku enggak? Walaupun aku tinggalnya di pelosok daerah yang jaringannya kadang juga susah, tapi ternyata ya aku juga bisa. Aku belajar. Boleh spill nggak awalnya itu pas pertama kali coba-coba jualan, berapa lama tuh ngonten nggak ada hasil, baru akhirnya pecah telur dapat hasil pertama? Aku ngonten 3 bulan pertama aku dapat 8.000 perak. 3 bulan? 3 bulan Komisi ngonten? aku 3 bulan pertama 8.000. Tapi itu happy-nya luar biasa banget. Kayak wow, ternyata aku bisa menghasilkan uang dari affiliate ini. Nah, aku setuju banget sih. Jadi gue selalu bilang ke teman-teman di sini ya, kita itu ketika pertama kali ngerasain pecah telur itu ya, walaupun angkanya itu kecil, karena biasa orang jarang lah pecah telur langsung gede gitu, pasti selalu kecil, cuma 8.000. Kalau aku kemarin di 5.000 gitu ya, tapi itu happy-nya luar biasa. Kenapa? Karena orang ternyata mau loh belanja dari video kita itu rasanya, dan terbayarkan loh, ngerasain ada hasil loh. Ternyata ada loh orang yang lihat video kita, yang tertarik, yang mau belanja dari kita. Jadi kita ngerasa semangat. Dari situ aku mulai belajar gimana caranya meningkatkan video aku biar lebih bagus lagi. Untung aja suami aku support. Aku dikasih support, aku dikasih dukungan. Dia juga bantu aku belajar. Jadi kita sama-sama cari ilmu. Cari ilmu. Dia ngerti, aku juga ngerti. Jadi kita belajar bareng-bareng. Dan dia juga bantu aku modal, nyari pinjaman sana sini buat beli handphone. Oh berarti kemarin pas upgrade handphone pertama kali pinjaman? Minjem duit kami kok. Minjem duit. Wow. Minjem, saking aku pengennya sukses di affiliate ini. Oke. Aku suami aku minjem duit buat beli HP, buat beli tripod, buat beli lighting. Dan tripod pertama aku baru 2 hari di rumah udah patah, aku nangis banget. Tapi suami aku minjem lagi buat beli tripod. Dia sepercaya itu aku bisa.
Oke. Jadi gara-gara itu aku juga semangat. Tapi daftar Wakmi beli buku aku nggak pakai pinjam ya? Nggak pakai pinjam. Oh, oke. Aku kira pakai pinjam. Oke. Itu dari modal aku kumpulin dikit, gaji suami juga dikit-dikit. Kata suami, kita nggak bisa gini terus. Kita benar-benar harus fokus. Jadi kamu harus punya orang yang bisa ngajarin kamu. Kalau kita belajar otodidak, kita udah mengalami PL berulang-ulang. Takutnya nanti akun aku gimana-gimana kan. Jadi aku nggak mau ambil resiko karena aku udah berharap banget di akun itu. Jadi suami aku memutuskan, ya udah kita coba daftar di Wakmi. Dan waktu itu aku mulai belajar banyak banget hal-hal yang aku nggak tahu sebelumnya karena aku benar-benar otodidak banget. Jadi kebuka pikiran aku. Nah ini gue juga mau cerita ya teman-teman. Jadi Kak Windy ini udah berkali-kali naik juga di live gue di TikTok dan beberapa kali videonya juga kita post ya. Sebenarnya itu akhirnya banyak tuh yang komen-komen bilang ini Kak Windy mulu pasti udah janjian atau apa, pasti ini timnya sendiri. Jadi gini, salah satu yang kita tekankan di Wakmi itu adalah kita mau menemani murid kita itu berproses. Jadi Kak Windy itu kalau teman-teman mau scroll ya dari pertama kali Kak Windy naik ke live, itu kelihatan banget progresnya. Dari masih di rumah lama, Benar. ceritain, kok aku udah dapat penghasilan nih. Iya. Naik lagi kok aku lagi proses Bangun rumah. awalnya bangun rumah, Aku beli motor. beli motor. Iya. Beli motor dulu baru rumah kan? Iya, baru Nah, dulu. terus rumahnya udah jadi. Iya. Terus isi dalam rumahnya. Jadi Bener. itu real proses dan time durasi waktunya itu berbulan-bulan teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang kita yuk kawin di janjian yuk ngarang yuk kita seminggu posting apa. Aku juga nggak mau lah. Iyalah. Kalau seandainya aku berjuang sendiri, tiba-tiba Koko dateng, yang rugi aku dong. Yang rugi aku dong. Karena aku berjuangnya sendiri, ngapain aku naik-naikin nama orang, ya kan, benar. Berarti aku bohong. Jadi makanya aku kalau belajarnya di Koko, aku bilang aku belajar di sini, aku mentornya di sini. Jadi biar mereka percaya juga sama aku gitu. Aku maunya orang sama-sama belajar kayak aku. Luar biasa. Nah, ini aku penasaran nih, banyak sekali mungkin teman-teman di sini itu kondisinya mirip dengan Kak Windy pas di awal-awal ya. Merasa, aku sekarang di rumah nggak ngapa-ngapain, pemasukan untuk keluarga juga masih nggak jelas. Tapi aku juga merasa terbatas nih. Menurut Kak Windy, kenapa itu jadi alasan untuk mereka harus coba affiliate malahan? Sebenarnya menurut aku tuh kerjaan yang paling kita nggak butuh banget modal banyak. Affiliate selain ilmu ya. Kita bisa gunain apapun yang ada di rumah. Kita nggak perlu modal. Kalau mau jualan kita butuh modal dulu. Sedangkan aku dari HP butut, dari toples butut yang ada di rumah, aku pakein itu sampel berulang-ulang kali ratusan video. Tapi emang serius toples butut yang emang udah Bener, udah dipakai suami aku untuk bawa bekal. Jadi aku nggak punya barang karena waktu itu kita benar-benar stuck banget, nggak ada penghasilan, dia masih honor. Jadi bener-bener kayak apa ya? Aku ke dapur lihat toples makanan, wah ini bisa nih. Aku cari tokonya di TikTok ada nemu. Ya udah, aku videoin itu aja. Tapi ada karena berusaha gitu. Emang di awal-awal tuh kayak berasanya gak mungkin ada yang belanja dari video butek gue, gak ada yang belanja dari video yang kayak begini. Tapi ternyata ada, dan itu bikin aku semangat banget. Makanya aku gak nyerah. Aku pasti bisa nih di sini. Aku gak butuh modal gede. Aku gak ninggalin anak aku di rumah. Dan suami aku dukung. Dan aku pikir ini kerjaan paling baik buat aku. Dan itu yang mahal dari menjadi seorang affiliate itu adalah kenapa menjadi affiliate itu sangat diminati ya sama ibu rumah tangga sekarang terutama ya, karena kalimatnya tadi tuh nggak ninggalin anak. Teman-teman coba pikirin deh kerjaan apa lagi tuh yang lain-lain gitu ya. Benar. Yang kalian bisa sambil kerjain tapi kalian tetap di rumah. Benar. Sambilan ngurusin anak, waktunya fleksibel, pakai barang-barang yang ada di rumah. Iya. Makanya kadang aku malah bingung ya kalau orang-orang yang bilang kok aku nggak bisa nih jadi affiliate, aku ngurusin toddler, aku punya anak 2. Gak mungkin ya kita 24 jam selalu ngurusin toddler. Pasti ada waktu sejam 2 jam untuk kita diri kita sendiri. Jadi kita bisa manfaatin waktu, bikin video di waktu yang 2 jam itu. Nanti kita bisa edit,
pas anak tidur terus kita bisa posting. Aku punya toddler di rumah, aku juga lagi hamil, ditambah ngurusin suami, aku nggak punya orang tua sama sekali, benar-benar yatim piatu. Nah aku bisa. Makanya, wah ini teman-teman kalau misalnya masih banyak alasan sih menurut aku sih harus introspeksi diri kali ya. Karena logikanya gini teman-teman, kayak affiliate ini memberikan kesempatan kalian itu untuk memulai sesuatu. Benar-benar modalnya minim sekali gitu loh. Benar. Minim sekali. Ya udah nonton YouTube ini berarti ada HP gitu kan nggak Bener. mungkin dong kalian lagi nonton di mana di warung kopi ditampilin di TV-nya kan nggak mungkin nih YouTube Iya, nih kan. bener. Nah, barang sampel pakai yang ada di rumah dulu gitu kan. Udah bisa mulai. Udah, sesimpel itu. Niatnya aja yang susah. Dan jangan ini ya, jangan jadikan, nah ini yang sering banget dilakukan ibu-ibu rumah tangga sekarang, menggunakan anak sebagai alasan kalian males. Bener. Padahal sebenarnya kaliannya yang males, kaliannya yang gengsi, takut dikata-katain tetangga. Bener. Tapi alasannya apa? Aduh, kok aku nggak bisa ngurusin anak nih? Aku punya anak masih bayi. Ya elah kan, se-Indonesia nggak cuma lu doang yang bisa punya anak. Bener. Aku nggak punya tempat untuk nitipin anak aku dan aku masih bisa loh konten. Apa itu tipsnya atau mungkin cara time management versi Kak Windy ya yang mengizinkan Kak Windy bisa tetap aktif affiliate sambil memenuhi tugas sebagai ibu, sebagai istri. Kalau aku karena kita kerja sama tim, aku dan suami saling bantu karena support dari suami. Jadi pas suami lagi libur, dia jagain anak di rumah dan aku bisa konten dan aku stok konten yang banyak di situ. Jadi pas nanti anak aku tidur, aku ngedit konten dan aku posting besoknya. Jadi aku tinggal posting aja. Sehari sekarang kalau pas lagi di rumah, sehari produksi berapa konten? 50 sampai 60-an konten. 50 sampai. Iya, tapi benar. awalnya nggak langsung 50 dong? Enggak. Produksi ya, tapi postingnya enggak sebanyak itu juga. Oh enggak, maksudnya pas awal-awal konten nggak langsung mulai dari 50 dong? Enggak dong. Awalnya mulainya berapa dulu? 5 video per hari, itu pun yang aku posting kadang 1 atau 2. Cuman aku nggak pernah nggak posting. Even aku sakit sekalipun, aku nggak pernah nggak posting. Jadi aku selalu sempatkan untuk posting di salah-salah waktu itu. Karena juga udah ada draftnya. Udah ada draftnya. Makanya teman-teman ya, kalau misalnya kesuksesan di TikTok itu nggak mungkin digapai tanpa konsistensi juga ya. Bener banget. Akun aku aja yang sekarang kayaknya udah lumayan ya. Berapa followers sekarang? Followersnya udah hampir 80.000. Wow. Kita berawal dari 3.000 dulu. Ya, sekarang udah hampir 80.000 dan itu alhamdulillah terus bertambah setiap hari, ratusan ribuan orang followernya. Dulu aku berawal dari bahasa Minang aku yang medok, yang benar-benar ngomongnya kaku, banget. Iya, pas pertama kali naik live. Sama sekarang udah beda banget. Sekarang aku kayak udah fasih. Malah tetangga aku nyangka, kamu kuliah di mana? Kuliah di Jakarta. Enggak, pergi aja belum pernah ke Jakarta. Ini pertama kali. Luar biasa. Oke, kau ini kan memilih niche home living ya? Iya benar. Boleh tahu kenapa nggak? Ya karena cuman itu yang ada di rumah. Aku cuma punya toples, aku punya prasmanan peninggalan mendiang ibu aku. Jadi aku posting itu terus. Seiring berjalan waktu dia naik di situ kok. Nah sekarang karena aku udah mulai dapat personal branding, udah mulai dikenal, mau posting apa aja rasanya laku-laku aja. Aku posting fashion laku, aku posting ini laku, cuman aku emang naiknya di home living. Aku konsisten home living itu lama banget. Sampai aku berada di titik sekarang mau skincare naik, mau fashion naik, segala macam naik gitu. Yes. Nah ini yang aku setuju banget ya. Jadi banyak orang itu nganggep misalnya di awal-awal kenapa aku kurang rekomen affiliate pemula langsung campur-campur ya. Karena lu nggak bisa samain gitu loh sama Kak Windy, sama FYP spesialis itu nggak bisa disamain. Kenapa? Karena kita udah punya personal branding, udah punya audience, udah punya penonton yang mau Kak Windy jualan gamis, mau dia jualan sabun, mau dia jualan toples, iya herbal pun laku. Percayanya sama Kak Windy gitu loh. Tapi di awal-awal kita bangunnya dari satu niche. Karena kalau pemula menurut aku kalau campur itu kadang susah untuk menguasai satu produk.
Karena dulu aku pemula, untuk menguasai toples aja, gimana apa yang mau aku bilang tentang toples ini, itu butuh waktu lama banget. Makanya aku postingnya toples terus, prasmanan terus gitu aja sampai bosan, benar-benar aku udah fasih banget. Di situ baru aku pindah produk. Dan kau ini sampai sekarang full hanya konten doang tanpa live. Tanpa live aku kok. Tuh. Full keranjang kuning. Tuh, makanya teman-teman di sini kalau ada yang bilang, "Kok bisa nggak jadi affiliate tanpa live?" Ini kau Bisa, ini nih. Bisa. Karena kalau aku nge-live, aku ngurusin toddler. Waktu aku nggak bisa diatur untuk nge-live. Kalau aku posting konten, aku bisa fleksibel. Bahkan sekarang aku lagi jalan-jalan, konten-konten aku tetap terposting. Dia udah dijadwalkan dan aku tetap berpenghasilan. Liburan aku dibayar. Jadi aku nggak mikirin nanti uang untuk liburan, karena setelah liburan uang pun masuk juga. Ini mungkin seharian ini kagak ada syuting sama sekali, tapi komisinya tetap jalan, GMV-nya tetap jalan tuh. Tetap. Bangun pagi belum apa-apa nih, baru buka mata doang GMV-nya udah ada angka tuh. Iya, udah kelihatan. Wah, udah nih, udah masuk. Padahal baru bangun. Hmm. Bangunnya jam 10 pagi nggak ada masalah. Kan nggak ada yang bakalan negor, kita kerja sendiri. Jadi pas kita bangun tidur jam 10 pagi lihat HP udah ada nominal sekian. Wah, seneng banget ya. Andai dulu aku nyerah, nggak mungkin aku di titik ini. Oke, apa tapi dulu pernah sempat kepikiran nyerah nggak? Pernah 6 bulan pertama aku tuh benar-benar kayak gimana ya? Ini kok gini ya? Kok nggak naik-naik ya? Penjualannya kayak gini. Apa benar ya? Video aku nggak menarik. Tapi ya gitu. Kalau mau nyerah pun aku mau ngapain di rumah? Jadi ya kita kan bakalan tetap beli kuota. Kita bakalan tetap scroll. Daripada scroll kosong yang nggak ada faedahnya, ya udah aku posting aja, aku lanjut aja. Ya posting, habis itu aku scroll lagi, nonton lagi TikTok, posting lagi, scroll lagi. Jadi kayak bermain gitu sih, hobi scroll aku aja gitu. Tapi tetap menghasilkan uang. Setelah 6 bulan video aku udah lebih dari 1.000. Ya udah aku tinggal panen aja loh kok. Udah mulai naik penjualan. 100.000 per hari dulu udah happy banget. Naik ke 500.000. 500.000 kerjaan apaan di kampung, 500.000 sehari. Udah happy banget. Nyampe jutaan, ya ampun kok nggak berasa. Kayak nggak percaya sih. Kayak mimpi kok. Apalagi sekarang aku bangun rumah dari hasil affiliate. Di kampung tuh aku berasa kayak apa ya? Kayak banyak yang nggak percaya aku berhasil dari affiliate. Katanya aku jual ini, gadai itu. Padahal yang mau digadai juga nggak ada loh kok. Iya, benar juga ya kalau misalnya dipikir-pikir, misalnya gadai sesuatu untuk bisa bangun rumah. Aku Berarti kan kemungkinan harus gadai rumah yang lain untuk bangun rumah. Iya bener, aku nggak punya apa-apa, mau digadai apa. Jadi ya udah, kalau yang percaya ya percaya, kalau yang enggak ya udah. Karena kita tinggal di desa juga nggak semua orang ngerti affiliate itu gimana. Karena affiliate ini kayaknya belum sejauh itu sampai ke pelosok desa. Jadi kayaknya peluangnya itu masih gede banget. Tetangga-tetangga aku yang udah paham, yang udah ngerti, lihat tukang paket tiap hari datang ke rumah berkarung-karung paket. Pada belajar affiliate dan udah mulai penjualan juga. Beberapa tante aku udah pada beli buku Koleo loh. Wah, jadi sekarang belajarnya nggak ke rumah. Mereka udah di rumah masing-masing dan nerima paket mereka masing-masing. Jadi aku happy juga, bukan merasa tersaingi tapi happy. Karena ibu-ibu di rumah udah bisa berpenghasilan. Jadi mereka nggak perlu lagi kerja serabutan ke sana ke sini. Mereka bisa di rumah aja. Dan ini ya teman-teman ya, kenapa Kak Windy di sini misalnya ya, ada tetangga-tetangganya, saudara yang ikutan jadi affiliate itu, kita malah kalau misalnya udah ngerti cara mainnya, kita udah ngerti personal branding kita nggak takut orang lain mau main affiliate, main lah. Iya. Kenapa? Karena ya kita kan punya market kita sendiri. Iya, kita punya market kita sendiri, aku punya audien aku sendiri, dan ya jalur rezeki kita juga beda-beda. Jadi semakin aku berbagi ilmu kayaknya Malah makin naik, semakin bagus. Kayak nggak ada tersaingi sama sekali. Dan produk itu kan juga cocok-cocokan gitu. Benar. Kak Windy jualan toples bisa laku ribuan piece. Benar. Aku bikin video jualan toples belum tentu laku 1. Gitu kan. Nah Iya, jadi benar. Itulah alasan. Jadi bukannya kita itu mah kalau emang bener nggak akan mau bagi-bagi ilmunya. Nggak ngaruh. Kita malah semakin berbagi makin naik, kita merasanya bukan makin berkurang gitu loh. Benar.
Benar. Oke, Kak Windy, aku pengen nanya nih, jadi di awal-awal yang di 6 bulan pertama yang tadi hampir menyerah itu ya. Mm-mm. Sebenarnya apa sih tantangan yang dirasakan banget dan bagaimana akhirnya Kak Windy itu menanggulangi si tantangan ini sampai akhirnya lanjut jadinya nggak jadi nyerah? Yang pertama tantangannya itu views, karena waktu itu aku masih males banget untuk belajar lagi biar videonya menarik. Yang kedua konsisten. Karena kalau penjualan kita nggak ada atau bahkan sedikit, itu malesnya luar biasa kok. Oke. Malesnya bener-bener banget kayak udahlah nyerah aja lah. Udahlah nggak ada buang-buang kuota. Kayak gitu. Tapi ya karena aku pengen banget sukses kok, pengen banget aku ngerasain 100.000 sehari aja deh udah, biar kami sampai akhir bulan gak mikirin lagi besoknya mau makan apa. Tapi dulu sampai di titik itu. Di titik 1.000 perak pun aku gak punya duit, padahal waktu itu aku lagi hamil. Wah. Gak punya duit sama sekali. Aku bilang ke suami, aku lagi lapar. Hmm. Suami aku, tunggu ya di rumah, aku cari pinjaman, nanti pulangnya dia bawa makanan gitu. Pernah di posisi itu. Berarti affiliate ini benar-benar jadi Naikin aku banget kok, bantu aku banget. wow. Sampai sekarang aku kan yatim piatu dan aku punya satu lagi adik yang masih sekolah, dan itu sekolahnya di aku semua loh biayanya. Biayanya di aku, semuanya di aku, kebutuhan dia di aku, dan dia tinggal juga sama aku. Wow. Jadi ngebantu banget bagi kami, saudara-saudaraku yang membutuhkan, yang perlu pinjaman, ini segala macam, semuanya di aku. Ini benar-benar definisi kalau istilah sekarang itu sandwich generation, tapi yang mau dan bisa memutus rantai sandwich generation itu. Benar banget. Wah, ini luar biasa sih. Jadi Kak Windy, aku pengen tanya, ini bisa sampai di titik ini pastinya itu nggak jauh dari kata konsisten, dan itu terbukti tadi Kak Windy cerita ya, tiap hari pasti ada posting dan nggak cuma satu. Yang nggak cuma satu, paling sedikit dulunya 3, bertahap naik ke 5 masih bagus, naik ke 6 masih bagus, sekarang 10, 15, mau berapapun lebih banyak lebih bagus. Karena ya aku bertahap, naiknya bertahap. Aku tunggu dulu orang-orang kenal sama aku, makanya aku baru naik lagi video-video aku. Dan ternyata video lama aku yang aku anggap jelek, sekarang aku ngerasain video-video itu naik semua, dan itu jadi tabungan investasi buat aku. Jadi sekarang kayak walaupun hari ini video baru aku nggak ada penjualan, tapi aku nggak kekurangan sama sekali dari video-video lama aku. Setuju. Karena memang konten itu kita juga di affiliate ya, kita bisa lihat konten itu seperti tabungan. Benar, investasi banget. Karena belum tentu nih hari ini dia nggak naik, 3 bulan lagi belum tentu nggak naik juga. Bisa jadi dia yang naik banget di 3 bulan lagi. Dan bayangin teman-teman, kalau Kak Windy sehari posting minimal 5, udah selama berapa tahun, lu kali lah itu udah berapa video yang nunggu momen meledak gitu loh. Dari 1.000 mungkin ada 100 atau 200 seperti itu. Jadi aku nggak pernah kalau hari ini videonya nggak naik ya udah, asal nggak PL ya udah biarin aja. Besoknya aku bikin lagi, dan ternyata besoknya video yang kemarin itu naik kayak gitu. Jadi aku nggak pernah pusingin soal view segala macem. Posting aja, kalau video kamu nggak ada masalah, berarti besoknya dia bisa naik gitu. Oke. Dan tentunya nggak cuma konsisten ya, tapi juga orang itu banyak yang udah konsisten, tapi caranya salah. Entah dia nggak bisa menganalisa produk, entah dia kontennya ngasal, entah ternyata dia kontennya malah berujung kena PL. Benar. Kalau misalnya dari Kak Windy, cara memilih produk yang tepat versi Kak Windy itu seperti apa sih? Kalau teman-teman di sini ada yang belum tahu cara menganalisa produk atau apapun, jualin aja gitu. Kalau aku di awal karena nggak punya produknya, aku jualin aja. Kalau sekarang yang benar-benar relate sama aku, yang benar-benar sehari-hari itu menurut aku dibutuhkan banget, karena audiens aku tuh pada umumnya ibu-ibu. Jadi untuk peralatan yang di rumah yang benar-benar perlu banget, nah aku jualin itu. Karena aku juga ibu-ibu, pasti aku tahu alat-alat ini berguna banget nih buat ibu-ibu. Jadi aku pilih produk yang kayak gitu, yang banyak kegunaannya untuk di rumah sehari-hari. Makanya setiap aku posting home living itu naik. Aku juga cari momennya, seperti kayak sekarang tahun ajaran baru ya kok.
Aku posting lunchbox, aku posting tumbler, itu dia naik. Aku posting tas sekolah anak. Jadi kita pinter-pinter nyari momen. Kayak sebelum Idul Fitri aku posting toples kue, aku posting hiasan rumah, itu dia naik. Kayak gitu. Nah jadi ini juga bagian dari strategi ya teman-teman. Jadi banyak orang itu nganggep oke, affiliate ya udah bikin konten, posting, jualan-jualan aja. Ya nggak salah, tapi ada strateginya gitu. Benar. Sesimpel milih produk. Milih produknya disesuaikan lagi sama apa yang lagi ngetren, ngetren sama ya. momennya, sama seasonnya. Benar. Nah itu juga udah ilmu yang berbeda lagi. Makanya menurut aku ini Kak Windy luar biasa banget. Udah gak heran lah bisa sampai di titik ini. Karena sampai season-seasonnya dipahami gitu loh. Benar. Karena kita affiliate itu nggak beda dengan pedagang kan bahasanya ya. Iya, benar banget. Makanya aku nggak berhenti belajar kok. Even aku udah nanya ke mentor, aku setiap ada live Koko, aku pasti gabung Rajin di banget situ loh masuk karena aku nggak mau ketinggalan informasi. Aku nggak mau ketinggalan apa yang baru di TikTok karena TikTok ini dia kan pasti ada pembaruan terus kan. Yes. Jadi aku nggak mau ketinggalan. Aku nggak mau berpatokan aja ke algoritma lama. Aku nggak mau aja berpatokan sama peraturan lama, cara lama. Jadi aku belajar terus. Makanya jangan heran kalau aku nimbrung terus di live-nya Koko. Aku belajar terus. Jadi aku nggak mau ketinggalan. Kalau menurut Kak Windy apa perbedaan utama yang Kak Windy sendiri ngerasain ya? Jadi bukan berdasarkan orang lain, tapi Kak Windy rasain ini loh. Sekarang TikTok itu kok dulu begini, sekarang begini. Bedanya apa? Banyak banget sih perbedaannya. Kalau dulu ya video-video yang aku bilang, sekarang aku nggak dukung banget video goyang-goyang produk aja. Karena dulu aku di posisi itu dan itu videonya masih boleh-boleh aja. Dan sekarang aku nyesel karena beberapa video aku dulu yang goyang-goyang tangan itu naik jadi PL. Tuh. Dia naik tapi dia PL kok. Jadi aku mau cari video-video kayak gitu lagi ke bawah kan susah. Jadi aku nggak sarankan banget tuh karena TikTok ini benar-benar kita harus ngikutin banget ya peraturannya. Menurut aku sih nggak mengekang, cuman lebih ke bagus buat pembeli aku ya karena lebih detail produknya, ngejelasinnya kayak gimana gitu. Jadi kita harus memang terus update sih kalau TikTok ini. Makanya kalau nggak belajar, kalau kamu berpatokan sama ilmu lama aja, sekedar posting udah biarin ya nggak bisa sekarang. Benar-benar nggak bisa. Aku aja udah di titik ini aku masih belajar setiap hari. Aku nggak mau ketinggalan karena takutnya nanti kalau aku ketinggalan, aku nggak tahu tiba-tiba aku kena PL. Jadi makanya aku Dan bahkan peraturan TikTok itu update gitu loh. Bukan cuman algoritma yang update, peraturan juga iya update. benar. Dulu di awal misalnya ya belum ada peraturan nyebutin harga yang nggak sesuai itu Benar. terserah dah. Lu mau ngomong berapa harganya terserah. Itu banyak banget Nah kena. sekarang tiba-tiba muncul peraturan, oh harga itu harus sesuai ya. Kalau ternyata yang disampaikan nggak sesuai sama harga barangnya, bisa pelanggaran. Pelanggaran lagi. Tuh. Jadi kalau misalnya, oke, ini aku penasaran nih. Kalau menurut Kak Windy, di sini kan banyak teman-teman afiliator dan banyak yang udah berusaha, cuman gak ketemu hasil. Biasanya apa kesalahan yang paling sering Kak Windy lihat dilakukan oleh mereka? Mungkin itu saudaranya Kak Windy yang lagi nyoba-nyoba affiliate, tetangga, teman, pasti ada dong. Yang pertama ya, kalau aku ngelihatnya pembukaan videonya itu kadang gak menarik sama sekali. Kayak, halo guys, hari ini aku ada barang ini loh. Kayak gitu loh. Jadi kita aja pribadi nge-scroll, apalagi orang lain yang lihat. Jadi aku bilang ke tante-tante aku yang belajar di rumah, coba deh kalau bikin video itu di awal itu menarik banget. Setelah itu baru deh kita bisa jelasin ini produknya gimana, terus call to actionnya gimana gitu. Ini kadang videonya baru mulai tapi udah halo guys kenalin ini. Orang nggak peduli lu siapa sih? lu ngapain, Lu nggak malah peduli gitu. lu kira interview nih. Iya benar banget, kita itu penjual bukan bukan konten kreator atau apa. Kita ini menjual barang. Jadi orang ya lo jualan apa? Apa keunggulannya? Itu yang penting. Yang paling bikin video nggak menarik itu ya itu kok. Hooknya nggak bagus, pembukaan videonya membosankan. Ya makanya di scroll. Aku sendiri aja kalau videonya
lebay atau pembukaannya ngasal kayak gitu, aku scroll. Apalagi orang lain kan. Makanya kalau pembukaan, kalau menurut aku hook di pertama itu memang penting banget. Setuju. Aku hooknya banget yang ngebantu aku banget. Makanya bahkan ya di awal itu ya, aku kira itu hook orang itu masih bisa pelajarin gitu di awal. Tapi butuh waktu kan untuk kita akhirnya menguasai ilmu hook. Makanya akhirnya udah bikin buku ini nih. Bener. Jadi kayak orang apa ya? Jujur ya, dulu aku kira orang itu bisa ya udah belajar aja deh cara bikin hook yang bener. Tapi lama kelamaan, wah lama sih orang. Jadi udah bikin buku ini lu nyontek aja deh udah. Iya bener. Jadi karena kalau Kak Windy sendiri berapa lama proses akhirnya udah mulai nyaman lah ngerti cara bikin hook yang bagus? Lama nggak? Lama banget sih. Sekitar hampir 8 bulanan. 8 bulan baru ketemu polanya. Ketemu polanya, gimana yang bagus, gimana yang menarik, yang bikin produk aku, penjualan aku tuh jadi naik, yang winning hook lah buat aku, untuk winning konten aku. Jadi aku butuh waktu lama banget sih untuk itu. Susah loh belajar hook yang bagus kayak gimana. Kadang kata-katanya udah bagus, tapi cara kita menyampaikannya itu yang kadang masih kurang bagus. Intonasinya, mimik wajahnya, penting banget. Jadi gak sekedar kata-kata, mimik wajahnya juga harus. Hooknya udah semangat tapi mimiknya letoy. Iya. Iya, nggak juga. Jadi aku belajarnya lama banget. Banyak banget yang gini nih. Misalnya ya hooknya itu udah oke nih. Dia mau coba-coba pakai negatif hook. Iya. Nyesel banget beli buku ini misalnya. Nyesel banget beli buku ide hook sakti. Bla 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 gitu kan. Harusnya gitu kan. Ini enggak. Nyesel banget beli buku 360. Apa sih gitu loh. Sebelum videonya ditonton orang udah salah paham duluan gitu. Iya. Kalau kayak gitu. Kayak dan membosan, emosinya nggak dapet gitu. Bener. Penting nggak menaruh emosi di dalam video menurut kau Penting ini? banget. Jadi video kita itu rasanya relate banget, tersampaikan, pesannya lebih kerasa sama orang. Jadi kalau orang nonton kita tuh kayak bener-bener kayak semangat juga. Kita ngerasain feel kita di video itu kayak gimana. Jadi bener sih, mimiknya itu penting, intonasinya, raut wajahnya itu penting banget sih di video. Makanya buat teman-teman di sini, affiliate itu gampang-gampang susah menurut aku. Gampang-gampang susah. Gampang kalau teman-teman itu mungkin udah ngerti, udah nyaman, udah ketemu polanya. Tapi kalau nggak ketemu sih ya orang akan kayak ngestak. butamap. Iya benar, butamap. Ibarat kata kalian main game, main sepak bola deh, tapi nggak tahu tuh peraturannya ngapain tuh. Iya benar. Oke, Kak Windy, aku pengen tahu nih. Jadi Kak Windy sempat beberapa kali itu viral di video aku karena cerita. Yang pertama sih karena beli motor ya. Iya. Yang pertama karena beli motor. Yang kedua karena membangun rumah hasil affiliate. Aku pengen diceritain dong gimana perasaannya pas pertama kali beli motor, ceritanya seperti apa, dan akhirnya sampai bisa bangun rumah dari hasil affiliate, dan kita ikutin loh progresnya itu dari bener-bener bangun gitu loh sampai jadi. Boleh cerita nggak? Apa ya, kok itu kayak mimpi banget buat aku. Pas pertama kali aku pecah telur di TikTok 8.000, sehari-harinya sama suami aku menghayal. Bisa nggak ya hasil dari affiliate ini kita untuk beli motor nantinya, bikin rumah nantinya. Jadi kita punya anak itu udah punya rumah dia sendiri, jadi nggak numpang sana sini lagi. Menghayal kayak gitu kok. Dan ternyata bisa. Pertama kali aku tuh beli motor karena suami aku pakai motor butut banget untuk kerja, sampai diketawain temennya. Katanya zaman sekarang mana ada orang yang pakai motor ini, katanya. Ini udah zaman, iya dia belinya pas SMP dulu, sekarang udah 30 tahun kan. Jadi memang motor butut banget, dia udah malu bawanya, tapi dia nggak pernah ngeluh kok. Jadi aku beliin motor buat suami aku. Wow. Dia minta motor apa, aku maunya yang ini. Seharga 45 juta waktu itu motornya. Kayak cash, kayak mimpi aja aku beli motor seharga itu. Padahal dulu duit 1.000 aja aku gak punya. Terus karena aku Minang, jadi di Minang itu perempuan anak pertama, itu dia harus punya rumah sendiri. Karena rumah itu untuk anak yang paling kecil perempuan.
Jadi kita dua saudara itu perempuan, jadi aku harus mengalah sama adik aku, dan rumah yang ditinggalin orang tua itu untuk adik aku. Sedangkan aku harus keluar dari rumah itu karena aku udah berkeluarga. Oh, emang culture-nya itu begitu? Emang culture-nya kayak begitu. Tapi kami waktu itu belum punya uang, jadi kami masih numpang. Jadi di kampung aku tuh kayak apa ya, kamu udah punya suami, seharusnya kamu udah punya rumah sendiri. Karena suami itu di Minang, dia datang ke rumah perempuan. Jadi orang tua perempuan ini yang menyediakan rumah untuk sang suami gitu. Oh gitu. Jadi orang tua aku udah wafat dua-duanya Koko. Jadi aku nggak tahu lagi mau gimana. Jadi mau nggak mau kita numpang dulu di rumah aku, di rumah peninggalan orang tua. Terus modal nekat aja aku cari rumah subsidi waktu itu karena belum punya budget banget. Awalnya mau beli rumah subsidi kok. Karena kata aku waktu itu duit aku cuma cukupnya buat subsidi. Ini setelah motor dong? Setelah motor. Oke. Uang aku kan udah mulai berkurang gara-gara beli motor. Jadi aku pengen banget punya rumah. Gimana kalau kita ambilnya rumah subsidi aja? Kita KPR aja. Oke. Terus sama suami itu rezeki kita udah diatur sama Tuhan. Kita punya duit sisa waktu itu 40 juta lagi. Kita beli tanah. Kita beli tanah karena di kampung tanah murah ya. Jadi aku bikin rumah itu bener-bener dari hasil afiliat aku setiap hari. Hari ini aku dapat sekian, aku beliin ke bahan bangunan, aku udah panggil tukang. Jadi setiap hari itu modal nekat. Kita nggak punya tabungan sekian ratus juta untuk bangun rumah. Berarti beli tanahnya tanpa 100% yakin ini bakal jadi rumah dong? Bakal jadi rumah, bener. Belum ada sama sekali waktu itu tabungan yang cukup untuk bikin rumah. Jadi aku angsur dikit-dikit. Tapi pembangunannya waktu itu mulai dari aku bikin pondasi sampai selesai nggak pernah berhenti cuman gara-gara nggak ada uang. Jadi setiap hari hasil afiliat aku masuk. Dan ternyata semakin banyak juga orang yang kerja di aku, tukang-tukang aku, kuli bangunan segala macam. Rezeki aku makin ngalir karena Tuhan titipkan rezeki mereka lewat aku. Penjualanku yang awalnya cuma 1 juta sehari itu yang udah alhamdulillah banget itu kok naik jadi 3 juta sehari, 5 juta sehari kok, kayak wow gitu. Boleh spill nggak rekor sehari deh? 11 juta sehari ya. Wow. Makanya ini yang aku seneng banget kenapa Kak Windy itu sering banget aku ajak naik juga kan, karena proses gitu loh. Ini real cerita proses yang kita ikutin dari awal, pertama kali beli motor. Aku sering laporan kan. Dari apa? Aku sering laporan kan. Iya. Kok aku udah beli ini loh. Aku udah segitu loh. Iya. Aku udah 1 juta per hari loh. Aku sering banget lapor ke mentor, laporan ke Koko waktu itu. Sampai akhirnya udah di titik ini aku ke Jakarta pengen banget ke sini. Iya, makanya kan kemarin itu awalnya itu rencananya janjiannya itu antara aku yang datang pas datang ke rumah. peresmian rumah baru itu, atau ya kalau ada kesempatan Kak Windy, ternyata duluan Kak Windy datang ke sini kan. Iya. Makanya langsung deh kita janjian. Karena kalau nunggu rumah kayaknya nggak kelar-kelar deh. Karena awalnya aku cuman bangun segini. Sekarang tambah luas belakangnya. Aku mikirnya nanti ini sampel aku mau taruh di mana. Di rumah aku yang lama itu udah penuh sampel. Biasanya sampelnya dikemanain tuh? Kalau udah produk-produk viral aku videoin lagi sampai bener-bener ya udah banyak banget videonya. Kalau yang udah lama-lama udah habis masanya itu aku bagi-bagi ke teman-teman, ke saudara. Ada juga yang jemput ke rumah, aku bagi-bagi ke follower aku. Oh gitu? Iya. Oke. Berarti orang-orang sekitar juga kecipratan dapat sampel dong? Benar, banyak banget loh kok. Kayak mereka tuh kayak udah gak beli barang-barang home living lagi, udah dari aku aja. Udah tuh berarti harusnya orang-orang di kampungnya Kak Windy kalau jadi afiliator home living cocok banget tuh. Cocok sampel banget, udah punya, apa sampel. semua. Iya, banyak yang mau belajar ke rumah, tapi aku bilang bukan ranah aku di situ. Aku bisa affiliate, tapi aku nggak bisa ngajarin kalian gimana caranya. Bukan kapasitas aku buat ngajarin. Aku nggak punya ilmu untuk itu. Aku ngerti, tapi aku menyampaikan metodenya ke kalian tuh aku nggak bisa. Makanya aku suruh cari orang yang bisa ngajarin, yang benar-benar dia mentornya, ilmunya udah paham gitu. Aku paham tapi aku menyampaikannya nggak bisa. Makanya nggak bisa belajar di aku gitu. Ini luar biasa. Karena gini loh Kak Windy,
punya kapasitas untuk mengenali diri sendiri itu juga sebuah Iya. skill yang mahal sih menurut aku ya. Karena banyak orang itu nggak bisa menakar kemampuan ataupun batasan diri. Benar banget. Dan menurut aku ini juga salah satu alasan kenapa Kak Windy ya udah tahu kapasitasnya. Misalnya nih ya, oke aku jagonya di awal-awal aku jagonya bahas home living kok. Ya udah aku full home living. Karena banyak loh pemula-pemula itu gini, loncat-loncat kayak kutu loncat gitu. Hari ini dia bahas home living. Besok Tiba-tiba lagi. masuk nih video orang jualan skincare rame. Aku mau jualan skincare aja. Pas udah jualan skincare, lihat yang jualan fashion rame. Udah aku Pindah mau jualan lagi. fashion. Akhirnya akunnya loncat-loncat gitu. Hancur deh. Karena orang yang mereka videonya udah pada naik, dia menguasai di bidang itu. Dia paham di bidang itu. Kayak aku paham di bidang home living. Barang baru datang, aku lihat sebentar, aku udah paham. Ini produk keunggulannya apa, itunya apa, udah paham. Tapi kalau kayak produk baru-baru yang masuk ke aku kayak fashion, aku benar-benar belajar banget kok. Kayak kadang aku juga minder postingnya gimana ini. Aku nggak biasa ini. Jadi aku lebih fokus ke satu kategori yang menurut aku tuh aku menguasai banget. Karena percuma aku takutnya seller kecewa, nanti aku ambil semuanya, ambil fashion juga, ini juga. Kalau kita kan tinggal nerima sampel ya, kan kasihan juga dari sellernya udah ngirim segala macem. Jadi aku nerima bener-bener yang aku kuasai banget. Kalau kamu bisanya di home living, kamu kuasai di situ. Karena karena kalau kita nggak ngerti produknya, orang yang nonton juga nggak bisa ngerti. Kita sendiri aja nggak paham produknya. Cara Kak Windy mempelajari, itu kan namanya kan product knowledge nih. Iya. Cara Kak Windy benar-benar mempelajari sampai memahami product knowledge itu gimana? Aku baca deskripsi dari tokonya, kemudian aku lihat produk, video-video trending seputar produknya. Nanti aku bisa ATM di situ, amati tiru modifikasi di situ untuk awal-awalnya dulu. Tapi kalau untuk sekarang karena aku udah terbiasa di home living, jadi mau produk apa aja home living, insya Allah aku udah fasih. Ya karena udah pernah coba jualin produk-produk yang serupa juga, misalnya kayak toples Iya, nih. bener. Ya paling toplesnya beda model gitu kan, beda bahan. Iya itu aja. Oke. Nah, ini kan kita udah masuk ke 2026 nih, Kak Windy. Banyak sekali affiliate pemula itu yang pas mau masuk merasa ini udah nggak ada kesempatan. Ini udah telat nih. Affiliate udah banyak banget. Artis-artis semua pada jadi affiliate. Kalau menurut Kak Windy ya, misalnya nih ya, Kak Windy harus mulainya itu di tahun ini. Misalnya nih, menurut Kak Windy ada kesempatan nggak? Menurut aku kesempatannya masih terbuka luas banget sih. Karena aku sendiri ngalamin ya di sekitaran aku pada baru belajar affiliate sekarang, dan mereka juga menghasilkan loh kok. Bahkan aku punya satu lagi akun kedua aku juga baru banget dan juga udah mulai menghasilkan. Karena ya video kita itu punya jalur dia masing-masing. Walaupun saingannya artis gitu, nggak semua audiensnya sama gitu. Jadi video kita itu udah ada penontonnya sendiri. Jadi kalau kamu nggak mulai-mulai ya kemungkinan ya kayaknya semakin hari semakin susah. Semakin Karena telat jadinya. mengikuti peraturan affiliate ini benar-benar kayak pusing banget. Tapi kalau nggak mulai-mulai tambah pusing. Jadi makanya kalau sekarang ya kata aku ya, apalagi aku tinggal di desa itu masih banyak banget yang nggak tahu affiliate. Taunya belanja doang, nggak tahu affiliate. Jadi peluangnya gede banget loh kok. Yes. Dan teman-teman mikir gini aja deh. Contoh misalnya ya, kalian coba lihat misalnya 10 orang terdekat kalian gitu loh. Udah banyak nggak yang jadi affiliate? Aku yakin nggak banyak gitu loh. Bahkan Kak Windy aja di kampungnya yang dimana Kak Windy udah jelas nih, orang-orang di sekitar kelihatan loh. Oh ini jadi affiliate bisa begini nih. Ada juga yang banyak juga yang nggak mulai. Bener. Udah tahu nggak mulai. Karena menurut aku zaman sekarang apa-apa aja online loh kok ya. Beli makanan online, mau keluar online, Grab segala macam, atau mau belanja apa aja deh. Beli sayur aja sekarang online. Nah, itu berarti peluang online ini kita jualan online ke depannya makin gede. Karena kita orang-orang maunya yang simple, nggak mau ribet-ribet lagi keluar rumah, nawar-nawar harga. Karena kalau di online tuh lebih murah, lebih efisien kan. Jadi makanya ke depannya belanja online ini nggak ada matinya.
Karena zaman makin berkembang, tentu aja orang makin memakai media sosialnya, teknologi yang ada. Jadi kalau belajar online ini sih benar-benar kalau jualannya nggak bakalan ada matinya. Makanya kalau kamu belajar jualan, apalagi affiliate kayak gini, itu udah ilmu banget, udah modal banget sih menurut aku. Karena nggak ada matinya itu. Yes, dan balik lagi ilmunya itu ya. Mungkin gini teman-teman. Jadi contoh ya, ilmu kontennya itu udah kalian serap. Mungkin tujuan awal kalian mau jadi affiliate, tapi ternyata bisa jadi rezeki kalian bukan di affiliate, di tempat lain, tapi skill kontennya, skill affiliate-nya itu ternyata berguna juga loh di tempat lain. Benar. Karena misalnya banyak loh cerita orang-orang awalnya niatan mau jadi affiliate, ternyata malah dia lebih cocok jadi seller, dia punya produk sendiri. Dia awalnya mau mulai jadi affiliate, ternyata dia jadi lebih nyaman jadi content creator, nerima endorse. Benar. Dan aku yakin Kak Windy sekarang sih udah di titik banyak yang mau endorse aja sih. Endorse, aku banyak ambil endorse sekarang. Oh gitu? Bener, iya. Lebih enak gak? Enak sih kok, karena sekali masuk gede ya. Dan aman di depan kan. Iya. Kalau kita, ini tanpa menjelekkan affiliate, maksudnya gini loh. Jalan dua-dua gitu loh. Jalan dua-dua. Affiliate cocok untuk bertumbuh di awal. Tapi di akhir nerima endorse-nya yang enak. Endorse. Kita dapat komisi juga, kita dapat uang yang gede di awal, dan itu udah pasti masuknya. Boleh ceritain nggak pengalaman pertama kali di endorse sama brand, perasaannya gimana? Aku kayak ragu ya, karena waktu itu di endorse sekian sama brand, kayak ngerasa Itu angkanya menurut Kak Windy pada saat itu gede nggak? lumayan gede. Lumayan oke. Lumayan gede. Aku ngerasa takut ya, gimana ya, worth it nggak sih sebenarnya video yang aku bikin sama Duit yang dibayar. duit yang dibayar. Dan kata sellernya, kamu udah berkembang, makanya kami berani untuk endorse kamu. Makanya kami berani kan, karena seller itu dia juga ngelihat value kita gimana, video-video kita menarik apa enggak, baru berani endorse kan. Dan ternyata pas aku ambil pertama kali endorse aku itu 10 video, dia langsung minta 10 video dan alhamdulillah naik. Wah. Jadi setelah itu endorsean masuk terus. Sampai sekarang ini endorsean juga banyak. Aku liburan aku bawa beberapa sampel aku yang endorsean. Wah, ini keren. Ada extra charge nggak? Ada sih. Ah, tuh kan. Jadi berarti pinter nih. Biasa kalau misalnya kreator ya, kalau jalan-jalan itu di trip jalan-jalannya itu ada extra charge-nya tuh. Iya. Makanya teman-teman kalau lihat enak banget nih si selebgram ini jalan-jalan mulu ke Bali kemana, ya dia dibayar. Iya. Dia makin jalan-jalan dia bayarannya makin gede. Iya, bener banget. Wih, keren. Jadi coba aku penasaran nih sama Kak Windy. Kalau misalnya sekarang ini ya, lebih nyaman nerima kerja sama endorse atau pure affiliate doang? Endorse sih. Endorse. Iya, endorse karena pasti banget setiap video aku tuh udah dibayar. Kalau affiliate aja itu kadang penjualannya itu kita nunggu videonya naik dulu. Kalau endorse naik gak naik kita dapat bayaran. Tapi aku usahakan naik sih videonya. Tapi kita udah dapat pembayaran di awal dan itu ngerasanya kayak apa ya kok ya, kerjaannya jadi lebih semangat. Makanya kalau affiliate sih tetap sih, aku tetap affiliate tuh setiap hari. Dan di situ juga lumayan gede juga, aku juga nggak full ambil endorse aja. Nah, aku mau bahas juga soal kalau endorse ini kan nggak bisa, kalau udah sampai di titik di endorse brand, itu kan nggak bisa lepas dari punya personal branding yang baik dan kuat gitu loh. Ya. Karena sekedar punya followers banyak belum menjamin loh lu bakal di endorse atau biaya atau rate endorse lu bisa tinggi. Harus punya personal branding yang kuat dan influence yang kuat. Boleh di-share nggak gimana cara seorang Kak Windy membangun personal branding sehingga dapat audiens yang pas? Tadi kan ibu-ibu ya. Gimana caranya? Berawal dari video affiliate aja, tapi aku semakin kesini tuh aku selingin sama video konten-konten juga. Jadi beberapa video yang menceritakan perjalanan hidup aku, perjalanan konten aku itu naik. Jalan-jalan ke Jakarta ini konten nggak? Konten. Maksudnya konten non jualan gitu? Non jualan. Oke. Jadi banyak banget yang terinspirasi, banyak banget yang pengen juga. Semakin hari follower aku makin nambah dan aku makin dikenal. Nah karena aku udah banyak banget dikenal, udah naik videonya, udah banyak followersnya. Jadi sekarang personal branding aku tuh udah kebangun dengan sendirinya gitu kok, seiring berjalan waktu.
Jadi aku nggak ngebet banget mau dikenal kayak gimana. Jadi dari awal mereka tuh udah perlahan-lahan kenal aku. Oh ini kakak yang dulu ngonten di teras rumah ya. Kakak Wah itu yang ikonik banget. Kelihatan pilar rumah di belakang itu ya. iya kakak yang di rumahnya udah nggak muat. Jadi ngontennya di teras ya. Jadi sekarang kakak udah di rumah baru ya. Jadi banyak yang kayak gitu. Setiap kali aku ngonten banyak yang komen kayak begitu. Wah latarnya udah beda aja nih kak. Udah. Dulu di rumah lama di teras doang, sekarang udah gede banget ya latarnya. Jadi aku dikenal gitu kok dari video-video aku yang cuma di teras rumah doang. Jadi itu udah jadi ciri khas aku bagi follower aku gitu. Kalau teman-teman di sini misalnya ya ada yang ibu-ibu juga merasa cerita hidupnya, posisi hidupnya itu sama banget seperti Kak Windy. Apa motivasi dari Kak Windy yang bisa Kak Windy share ke mereka supaya mereka setidaknya coba dulu lah, ngonten-ngonten dulu lah, tinggalin gengsi kamu dulu, malu kamu dulu, yang penting coba dulu. Kalau dari aku karena kita bakalan setiap hari beli kuota, nggak mungkin juga kita nggak nge-scroll. Ibu-ibu itu kok healingnya itu ya scroll HP pas anak tidur. Daripada kita cuman scroll doang, nggak pakai itu buat sesuatu yang menghasilkan, mending kita coba deh belajar affiliate. Coba aja kamu posting konten, kamu bikin, nggak usah mikir dulu ini kontennya bakalan FYP apa enggak, bikin aja. Karena setiap kali kita bikin konten pasti ada aja kita belajar dari situ. Kita posting udah biarin lupakan, belajar lagi, posting lagi biarin lupakan. Posting aja terus konsisten, karena kita setiap hari juga bakalan pegang HP gitu. Jadi jangan pegang HP yang percuma, jangan cuma habis-habisin kuota aja gitu. Daripada cuma di rumah aja kan, kita sambil kerjain kerjaan rumah kita bisa nyambil kerja kayak begini. Jadi kita bisa kerja di rumah, nggak ninggalin anak, nggak ninggalin suami. Jadi konsisten aja, nanti kamu ngerasain penjualannya gimana kalau video kamu udah mulai naik, kamu udah mulai belajar di situ. Karena kalau kamu nggak mulai-mulai, takut karena video kamu nanti jelek, nggak FYP atau gengsi, dilihat tetangga, nanti dilihat temen, dikira butuh duit. Emang zaman sekarang siapa yang nggak butuh duit? Zaman sekarang kalau kamu gengsi terus-terusan, emang tetangga kamu mau biayain hidup kamu? Mau ngasih anak kamu jajan? Enggak kan? Jadi udah lupain aja. Toh nanti kalau video kamu naik mereka nanya gimana caranya ya kan? Jadi kalau kata aku nggak usah pikirin omongan orang, karena kita yang tahu diri kita gimana, susahnya kita gimana. Kalau mau ngonten posting aja, ambil kamera kamu, apapun ada sampel di rumah, videoin itu. Luar biasa banget nih. Jadi kalau misalnya aku boleh rangkum dari Kak Windy, intinya buat teman-teman mulai dulu. Mulai aja dulu. Jangan banyak gengsi, terus belajar, terus coba lagi, salah, perbaiki, coba lagi. Pasti nanti bakal ketemu satu titik di mana teman-teman ya merasakan hasilnya. Benar. Satu pesan penutup Kak Windy buat teman-teman yang udah nonton podcast kita dari awal sampai akhir. Untuk kamu yang sekarang lagi berada di titik terendah hidup kamu, percayalah selagi kita berusaha, kita akan selalu ketemu jalan keluarnya. Seberat apapun itu ujiannya ke depan ya, tapi jalan keluar akan selalu ada selama kamu berusaha. Jadi kalau kamu mau belajar, pasti akan ketemu sama hasil yang bagus juga. Luar biasa. Buat teman-teman di sini yang mau nonton podcast-podcast lain dengan tamu sekeren Kak Windy, pastikan udah subscribe channel ini. I'll see you on the next episode. Bye-bye.